Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Hadi, NPM 71921286. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Apa itu pembangunan koperasi dan perundang-undangan? Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna untuk membahas pengertian Undang-Undangan Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam rapat tersebut, Menteri Koperasi dan UMKM Syarifuddin Hasan mendorong menempatan realisasi atau revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan dasar pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebaikan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip kooperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan para anggotanya. Kendala dan peluang pembangunan yang ada beberapa. Yang pertama, ada tantangan dalam pembangunan koperasi adalah pengembangkan koperasi menjadi badan usaha yang sehat, kuat, maju, dan mampu mengatakan peranannya dalam perekonomian nasional sekaligus kesejahteraan anggotanya. Yang kedua, kendala utama yang dihadapi yang juga merupakan kendala bagi dunia usaha pada umumnya adalah tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi yang umumnya belum memadai. Yang ketiga, peluang. Pembangunan koperasi akan membuka peluang yang lebih besar bagi pembangunan koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasian sebagai landasan hukum baru juga memberikan peluang yang diharapkan akan mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat mandiri. Koperasi primer yang berskala kecil agar berhimpun dalam koperasi sekunder secara lebih mantap sehingga lebih terkonsolidasi menjadi kekuatan ekonomi yang besar dan tangguh serta mampu memanfaatkan peluang keterbukaan perekonomian Indonesia terhadap perekonomian dunia. Lalu arahan, sasaran, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi. Yang pertama, arahan pembangunan koperasi sebagai bahan usaha yang makin mandiri dan atau harus mampu melakukan kesejahteraan kepada anggotanya. Pembangunan koperasi juga jarak menjadi gerakan ekonomi rakyat didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dan mewujudkan demokrasi ekonomi merasakan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 serta mendari sekoburung ekonomian nasional. Selanjutnya, sasaran adalah pembangunan koperasi terhadap 4 sasaran yang ditempuh oleh pemerintah. Yang pertama yaitu pembangunan usaha, yang kedua pembangunan sumber daya manusia, yang ketiga peran pemerintah, yang keempat kerjasama internasional.
Selanjutnya yang terakhir ada kebijaksanaan pembangunan koperasi secara umum. Kebijakan dalam pembangunan koperasi ialah yang pertama meningkatkan akses dan pangsa-pangsa, yang kedua memperluas akses terhadap sumber permodalan, yang ketiga meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen, yang keempat meningkatkan akses terhadap teknologi dan meningkatkan kemampuan memanfaatkannya, yang kelima mengembangkan kemitraan. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan tentang pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Selebihnya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.